Angelus dulu nih. Mari kita buka puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 321. Mada Bakti 321. Mari kita berdiri, kita buka Mada Bakti dengan lagu Mada Bakti 321. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi pada
dan cahaya sinarmu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perendah Ekaristi kita di hari Jumat pertama pada bulan Desember ini. Merupakan perayaan hari Jumat pertama di akhir tahun 2024, di mana kita diundang oleh Tuhan untuk senantiasa mau menyatakan iman kita. Seperti yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil nanti, terjadilah padamu menurut imanmu. Dan dengan demikian berkat iman kita sungguh mengakui bahwa Dia akan mengantar kita kepada hal yang jauh lebih istimewa, terlebih persatuan kita dengan Allah sepenuhnya. Kita mensyukuri semuanya itu, lebih juga bahwa pada kesempatan ini dua saudara kita digabungkan lagi dalam persatuan gereja melalui baptisan, yaitu Alexander Felix dan Michael Dustin Christopher Lie. Semoga tanda persatuan dengan Allah yang sudah diterima dalam baptisan dan sempurnakan perendah Ekaristi pada kesempatan ini sungguh semakin membantu saudara kita ini untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang sakit, banyak dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga terlebih saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, utamanya bersama dengan keluarga mendoakan saudara Bapak Antonius Kampanye Parung yang sudah meninggal 1 tahun 6 bulan. Juga beberapa anggota gereja kita, rukun wilayah kita yang meninggal pada hari ini. Elizabeth Diu Hengki Wiryadi, dan juga saudari kita Vera Wati Mesa yang nanti malam juga akan mengadakan misa terakatan, sudah itu akan berangkat ke daerah Mapak Simbuang. Mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, di hadapan Allah kita menyadari kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kekuasaan-Mu membebaskan kami. Jagalah dan lindungilah kami dari dosa, sehingga kami dapat hidup merdeka dan selamat sebagai umat-Mu. Demikian yang boleh Kau nyatakan kepada kedua saudara kami Alexander Felix dan Michael Dustin Christopher Lee yang baru saja Kau angkat menjadi anak lewat pembaptisan pada hari ini. Semoga lewat sakramen yang telah diterimanya, dia semakin Kau perbaharui untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Juga saudara-saudari kami yang sakit, kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Juga terlebih mereka yang sudah mendahului kami, kiranya lewat doa-doa yang kami lambungkan, mereka Kau perkenankan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu.
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refrein, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Refrein, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Refrein, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang
Dia datang dengan megah, dan mata para hamba akan berseri-seri. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya, lalu berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan Santo Nikolaus. Walaupun mungkin menjadi bukan perayaan wajib. Dan kita tahu bahwa Santo Nikolaus atau yang juga biasa dikenal sebagai Sinterklas adalah sosok yang kerap disalahpahami. Pada zaman komersial ini ia digambarkan sebagai sosok pria lansia dengan topi kerucut merah, pakaian merah, membawa kantong besar dan membagikan kepada anak-anak bingkisan Natal. Namun sebagai orang Kristen kita tak boleh lupa bahwa Santo Nikolaus adalah seorang uskup gereja Katolik peserta Konsili Nisea di tahun 325 yang teguh dengan imannya mempertahankan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia dari sana lalu kita diberikan kekuatan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dari semua kisah itu kita bisa menyimpulkan bahwa Santo Nikolaus adalah seorang gembala yang penuh kasih kepada umatnya, membawa sukacita khususnya kepada anak-anak, juga seorang pengaku iman yang teguh dan sejati bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dari sana pegangan ini menjadi pegangan bagi kita. Dalam Injil pada hari ini ada 2 orang buta yang juga menyatakan iman kepada Yesus dengan berseru, "Ya Tuhan, kami percaya." Sebelum itu kedua orang buta itu juga menyatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Pada hari ini pun ada 2 saudara kita yang menggabungkan diri dalam persatuan gereja, dan dalam pengalaman kehidupan mereka bahwa mereka semakin terbuka hatinya untuk mau bersatu dengan Allah dalam diri Yesus Kristus melalui gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Setelah bergaul dengan teman-teman dan sahabat, bagi orang Yahudi kata anak Daud merujuk kepada Mesias, yakni orang yang diurapi untuk membebaskan bangsa Yahudi
dari belenggu penjajahan duniawi. Namun bagi orang Kristen jelas bahwa kesaksian kedua orang buta dalam Injil hari ini, yakni menyatakan bahwa Yesus sebagai anak Daud dan Tuhan, adalah pernyataan iman bahwa Yesus dari Nazaret adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Untuk itulah Yesus melarang mereka untuk mengatakan kepada orang lain, karena orang baru memahami Yesus sebagai pembebas secara politik, belum sampai pada pembebasan yang sungguh-sungguh menguasai alam semesta, yaitu dosa. Dan hal ini akan semakin sulit karena itu masuk dalam pandangan iman, pandangan teologi. Maka Yesus melarang mereka untuk menyatakan itu kepada orang lain. Namun kita dengarkan dari akhir bacaan Injil, walaupun dilarang, mereka tetap memasyurkan itu kepada orang-orang lain. Tentu dengan segala risiko, dan itulah tanda dan sikap kedewasaan. Ia adalah sungguh-sungguh Allah sekaligus sungguh manusia. Inilah yang diajarkan oleh para rasul, diwariskan kepada gereja hingga saat ini, diwartakan sekaligus dirayakan dengan gembira. Dan itulah yang mendorong kita untuk selalu bergembira merayakan perayaan Ekaristi dalam persatuan dengan Allah sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah Tuhan, Ia sungguh Allah, sungguh manusia. Dan di dalam kealahannya Ia menyelamatkan kita, dan di dalam kemanusiaannya Ia meyakinkan kita bahwa keselamatan dapat direngkuh, dapat dicapai asal kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan untuk mengakui. Sehingga pada saat Tuhan mungkin bertanya, sungguhkah engkau yakin? Maka kita harus membangun dalam diri kita keyakinan itu untuk mendapatkan sesuatu. Banyak yang mengatakan, sepertinya doa saya tidak pernah dikabulkan. Mungkin kita salah berdoa. Kita meminta supaya terjadi musim kemarau pada saat musim hujan. Dan memang aneh, pada saat musim kemarau kita minta supaya terjadi musim hujan. Lalu akhirnya Tuhan sendiri menjadi bingung mungkin. Padahal sebenarnya kitalah yang membuat pikiran dan hati kita menjadi bingung. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga seperti dua orang dalam Injil hari ini, kita pun dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, perseran di dunia ini, mampu untuk tetap berseru, ya Tuhan, kami percaya. Dan kepercayaan bukan hanya setengah-setengah saja, tetapi sungguh dengan penuh penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, tidak mudah untuk menyatakan kepercayaan itu di tengah berbagai tantangan kehidupan, pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Dibutuhkan saat teduh dan sungguh dalam untuk memahami dan memaknai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kesaksian Santo Nikolaus pun kesaksian dua orang dalam kisah Injil hari ini meneguhkan iman kita bahwa iman dan kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Semoga demikian. Amin. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, penuh kasih sayang, syukur dan terima kasih Engkau boleh mengantar kami untuk bersatu dengan Dikau di hari Jumat pertama di bulan Desember ini, sekaligus menjadi penghormatan kami secara devosional di hari Jumat pertama setiap bulan, dan ini menjadi hari Jumat terakhir, menjadi Jumat pertama dalam bulan Desember di tahun 2024. Semoga seluruh niat dan doa-doa kami sepanjang tahun ini, di mana Engkau mengingatkan kepada kami melalui gerejamu, jika intens untuk mengadakan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus 9 kali berturut-turut, maka apa yang boleh kami nyatakan dalam iman akan semakin boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam setiap usaha rencana yang kami perjuangkan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sebagaimana Engkau memanggil, menyembuhkan 2 orang sakit dalam bacaan Injil pada hari ini, dan berkat iman yang dimilikinya dia menemukan hal itu. Engkau juga mengantar kedua saudara kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau melalui baptisan pada hari ini dan mempercayakan dirinya kepadamu, dan kami pun telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu lewat pembaptisan. Semoga berkat iman yang kami miliki, kami semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya berkat-Mu semakin Kau limpahkan kepada mereka yang sakit melalui orang-orang yang Kau utus untuk menjadi perpanjangan tangan penyembuhan, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Lebih daripada itu Tuhan, kami manusia berusaha, Engkau yang akan menyatakan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang sudah mendahului, utamanya saudara kami Bapak Antonius Kampanye Parung yang telah Engkau panggil 1 tahun 6 bulan yang lalu, juga Elizabeth Ciu, Hengki Wiryadi, dan Ferawati Mesa. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam iman pengharapan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan hari Jumat pertama di bulan Desember ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Berkenanlah menerimanya melalui Putra Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terlanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 285. 285. Tuhan Yesus
sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami melihat karya keselamatan-Mu dalam suka duka hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit utama yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa sampai Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sebagai lagu komuni Mada Bakti 326. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama sang raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa raja yang datang? Sang raja siapa? Dia Tuhan alam raya, pencipta dunia. Allah kekal dan kuasa, yang maha mulia. Kita menantikan Yesus Kristus penebus dan Tuhan kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami sudah Kau segarkan karena ikut serta dalam misteri suci ini. Ajarlah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi. Kini kami akan mengadakan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus sebagai penghormatan terakhir di tahun 2024 ini dalam perayaan hari Jumat pertama di bulan. Semoga dia dan doa-doa kami sungguh semakin berkenan kepadamu, dan persatuan kami dengan Dikau semakin Kau sempurnakan. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Nanti Sakramen Maha Kudus akan saya antar keliling, mulai dari sini sampai lalu kembali ke tengah untuk memberikan penghormatan sekaligus berkat bagi kita pada kesempatan ini.
sebagai pembuka lagu salve puji syukur 555. Puji syukur 555. Kau ku sembah, ya Roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam Hosti Kudus. Ya Allahku, pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam Hosti Kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sejenak di hadapan Tuhan kita renungkan bagaimana kepercayaan iman yang kita bangun
Apakah sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kita menghadapi seluruh situasi dunia kita? Pada saat menghadapi kecemasan, ketakutan, ketidakberdayaan, merasa sunyi, merasa sepi, tidak diperhatikan oleh orang lain, atau bahkan juga lebih daripada itu, pada saat kita sungguh-sungguh mengalami kegairahan hidup, kegembiraan, apakah itu sungguh-sungguh menjadi kegembiraan iman atau hanya luapan emosional hati kita semata saja? Di hadapan Allah, lewat sakramen Maha Kudus pada kesempatan ini, mari kita renungkan bagaimana kadar iman kita yang kita perjuangkan sampai pada saat ini. Semoga kita seperti dua orang yang dalam kitab suci pada hari ini. Kita datang kepada Yesus karena kita sungguh percaya bahwa Dia yang akan memberikan yang terbaik. Kini kita memasuki masa Advent, di mana kita senantiasa mensyukuri semua rahmat berkat Tuhan dalam seluruh proses perjalanan hidup kita untuk memasuki lagi tahun baru liturgi. Moga-moga hidup kita semakin berkenan kepadanya. Maka mari kita membuka puji syukur nomor 86, doa masa Advent. Puji syukur nomor 86, halaman 94. Kita doakan bersama. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah,
dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harapan menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Dia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami dan sepanjang masa. Amin. Kita doakan doa permohonan kepada hati kudus Yesus pada buku pegangan halaman 11. Kita doakan bersama. Ya Tuhan, demi cinta hati-Mu, Engkau telah mengorbankan diri-Mu disalib untuk keselamatan dunia. Engkau membarui kurban cinta-Mu ini setiap hari di atas altar kami. Demi tindakan cinta-Mu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi gereja-Mu. Peliharalah dan sucikanlah sekalian orang yang menjadi anggota gereja-Mu di dalam cinta hati-Mu dan di dalam sabda kebenaran-Mu. Berkatilah Bapa Suci, uskup kami, serta imam-imam kami. Berikanlah mereka kekuatan untuk membawa cinta-Mu kepada semua orang, dan dengan kata dan tindakan mewartakan amanat belas kasihan-Mu. Jiwailah kiranya mereka dengan roh cinta-Mu, dan semangatilah mereka untuk mengusahakan segala-galanya demi kemuliaan-Mu serta keselamatan seluruh umat-Mu. Kasihanilah kiranya segala kenal sanak keluarga dan kami sendiri. Arahkanlah hati kami kepada Bapa seperti hati-Mu sendiri, dan buatlah kami siap sedia melaksanakan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami kebaikan, kelembutan hati, serta kesabaran. Berilah kami kekuatan untuk dan rela memaafkan seperti Engkau sendiri mengampuni kami. Semoga damai-Mu memerintah di dalam hati kami, karena justru untuk itulah kami telah dipanggil. Segala sesuatu yang kami kerjakan, hendak kami persembahkan demi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Laudatio
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Sekarang sakramen Maha Kudus akan saya antar keliling di dalam gereja untuk memberkati kita menerima berkat dari Tuhan melalui sakramen Maha Kudus pada kesempatan ini.
Puji syukur 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus. terpujilah Roh Kudus, Penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci, Dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda. terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Bunda Maria Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Berapa tadi? 560. Puji syukur 560. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah. Sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah. Ku memandang di Kau hampa lainnya. Pandandra berasa tidaklah benar. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Disalib tersamar kealahanmu. Di sini tersamar keinsananmu. Aku mengimani dua-duanya. Yang penyamu minta, ku memintanya.